Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SBCC South Borneo Chemistry Competition Olimpiade Kimia tingkat SMA yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat Kalsel. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Perhatikan persamaan reaksi di bawah, ini persamaan reaksinya. Reaksi yang terjadi berdasarkan persamaan reaksi tersebut adalah, ini ada pilihannya, kita suruh mengidentifikasi ini reaksi termasuk reaksi tipe apa gitu ya. Mari kita lihat dulu. Oke, di sini bagian reaktan ada OH. Kemudian ketika jadi produk OH-nya berubah jadi Br. Sementara bagian NaBr di reaktan Br-nya berubah jadi OH. Nah, ini kan saling tukar ya, saling diganti. Sehingga reaksi ini tergolong sebagai reaksi substitusi. Karakteristik reaksi substitusi itu adalah terdapat pergantian atom atau sekelompok atom atau gugus fungsi ya. Kalau eliminasi itu karakteristiknya dari ikatan tunggal jadi ada ikatan rangkap. Kalau adisi ini kebalikannya eliminasi. Awalnya ada rangkap berubah jadi tunggal. Atau awalnya rangkap 3 terus jadi rangkap 2. Nah, itu adisi. Oksidasi ini karakteristiknya penambahan oksigen. Kalau pembakaran juga sama, penambahan oksigen tapi sampai dengan dihasilkan CO atau CO2. Itu sekilas tentang tipe-tipe reaksi ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 26. Senyawa siklik yang dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain karbon, karbon itu C, adalah senyawa alisiklik. Pilih benar atau salah. Kalau senyawa lingkar yang ada atom selain karbon itu disebutnya bukan alisiklik tapi heterosiklik. Jadi pernyataan ini salah. Lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 27. Struktur glukosa atau karbohidrat dapat digambarkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk siklik atau cincin sederhana yang disebut dengan, ya ini soal hafalan ya teman-teman. Jadi untuk menuliskan struktur glukosa itu biasanya dia pakai dua konfigurasi. Konfigurasi Fischer itu yang seperti tulang ikan. Kalau yang kedua yang bentuknya cincin sederhana itu disebut sebagai hours. Nah, kurang lebih seperti ini cincinnya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Kalau yang siklik dan cincin sederhana berarti disebut sebagai proyeksi Haworth. Ini. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 28. Produk yang dihasilkan dari reaksi benzena dengan larutan asam nitrat itu HNO3, dalam asam sulfat pada suhu 50 derajat Celcius adalah, oke ini sebenarnya di buku-buku pasti sudah ada. Biasanya pun sebagai materi, ketika ada benzena direaksikan dengan HNO3 dalam asam sulfat, ini namanya reaksi nitrasi. Jadi ke dalam benzena ini nanti akan ketambahan gugus NO2, gugus nitro. Letaknya bebas, boleh di mana aja. Ini akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini reaksinya nitrasi. Di mana reagen utamanya adalah HNO3, sedangkan H2SO4-nya ini sebagai katalis asam. Begitu. So, jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Struktur isomer yang mungkin dari senyawa dengan rumus molekul C4H10O adalah 6. Anyway, isomer itu adalah struktur berbeda tapi rumus kimia sama. Rumus kimianya ini ya. Jadi ini kita harus membuktikan nih apakah benar jumlahnya 6 doang atau lebih dari 6 atau kurang dari 6. Kita coba saja untuk yang pertama.
Struktur yang kedua adalah struktur yang ketiga adalah seperti ini. Struktur yang keempat adalah seperti ini. Ini baru 4. Struktur yang kelima, nah ini isomer fungsi ya. Ini kan gugusnya alkohol nih. Isomer fungsi dari alkohol itu adalah ether. Ether itu berarti rumusnya C begini. Tidak ada yang lain ini karena kalau O-nya dipindah ke sini pun sama juga. Sorry. C-nya 4 ya. Berarti ini kurang 1 C-nya. Kita gambar. Nah, begini ya. Ini struktur ether yang pertama. Struktur ether kedua. Begini, mari kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, ada 6 ya. 4 alkohol, 2 ether. So, jawabannya benar. Soal berikutnya adalah soal nomor 30. Suatu senyawa organik Z memiliki massa atom relatif sebesar 60 mR60 mengandung 60% berat C. Persen C-nya 60%. Senyawa tersebut dioksidasi membentuk suatu asam karboksilat. Asam karboksilat itu gugusnya COOH. Ini yang ditanyakan senyawa organik Z merupakan, jadi senyawa Z ini apa gitu ya. MR-nya 6. MR-nya 60, persen C-nya 60. Sebenarnya kita bisa coba gambar tiap-tiap struktur ini saja untuk memeriksa apakah benar MR-nya 60 begitu. Nah, ini karakteristik senyawa yang ketika dioksidasi membentuk karboksilat itu adalah alkohol primer atau aldehid. Ini ya. Jadi kemungkinan besar kita pakai perkiraan MR-nya aja ya. Kalau MR 60 berarti senyawa alkohol berarti C-nya kemungkinan adalah 3, O-nya 1. Ini kalau struktur alkohol, karena primer ya. Kalau aldehid strukturnya begini. Nah, tinggal kita hitung aja. Kalau yang alkohol, C-nya 3, 12 kali 3, 26. Kita hitung MR-nya ya. 12 kali 3, tambah O-nya 16, tambah H-nya ada 7, 8. 8 kali 1, 8, oke. 12 kali 3, 36, 36 tambah 16, tambah 8. MR-nya pas nih 60. Nah, kalau yang aldehid, ini MR-nya adalah 12 kali 3, tambah O-nya 1, 16, tambah H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 58. Berarti harusnya jawabannya paling tepat adalah 1 propanol ya, alkohol primer. 1 propanol jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, soal nomor 31. Senyawa hidrokarbon yang merupakan senyawa karbon dengan rantai C-nya tertutup merupakan definisi dari rantai C tertutup, berarti dia bentuknya cincin. Contohnya seperti ini. Nah, ini senyawa C tertutup yang punya 6C. Ini disebutnya sebagai sikloheksana. Siklo karena dia C-nya tertutup. C-nya tertutup itu nama lainnya adalah siklik. Nah, jadi kita cari aja mana nih yang siklik, hidrokarbon siklik yang B ya. Mau dia ada ikatan rangkapnya, mau dia ada atom yang lain, itu namanya siklik. Asalkan dia tertutup, begitu. Lanjut soal nomor 32. Gambar di atas menunjukkan proyeksi Fischer dari suatu monosakarida yang diberi nama L-glukosa. Benar atau salah? Ini soalnya hafalan juga, teman-teman. Ini bukan L-glukosa ya, ini D-glukosa. Dari mana tahu? Yang pertama harus pernah baca terlebih dahulu atau pernah belajar terlebih dahulu. Atau
bisa pakai cara ini. Kalau saya biasanya menentukan dia D-glukosa atau L-glukosa, itu dilihat dari OH-nya. OH-nya mana yang lebih banyak, kanan atau kiri. Kalau OH-nya lebih banyak yang kanan, berarti D. Kalau OH-nya lebih banyak yang kiri, berarti dia L. Nah, berarti kalau kita mau menggambar L tuh bisa aja sebenarnya. Tinggal ditukar letak H sama OH-nya. Nah, ini baru strukturnya yang kita sebut L-glukosa. OH-nya lebih banyak di kiri. L, left. Berarti yang OH-nya lebih banyak di kanan namanya D. Cuman ada D sama L ya anyway. Begitu saja. Berarti ini pernyataannya kalau gambar di soal ini L-glukosa salah ya. Yang benar adalah D-glukosa. Kita lanjutkan ke soal nomor 33. Perhatikan reaksi kimia organik berikut. Ini ada 5 reaksi. Reaksi eliminasi ditunjukkan oleh persamaan reaksi nomor 2. Benar atau salah? Oke, karakter eliminasi itu awalnya senyawanya ikatan tunggal, terus setelah menjadi produk dia jadi mempunyai ikatan rangkap. Mari kita lihat reaksi nomor 2. Ini ya, reaksi nomor 2. Ini nggak ada rangkapnya. Kemudian di bagian produk dia punya rangkap. Oh, berarti dia eliminasi, benar. Gitu ya. Kalau nomor 1 ini OH diganti BR berarti substitusi. Kalau nomor 3 awalnya ada rangkap, terus nggak ada berarti adisi. Nomor 4 substitusi juga. Nomor 5 substitusi juga. Atau lebih tepatnya esterifikasi kalau nomor 5 ini. Oke, kita Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal SBCC 2023. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.